Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintamu di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Hai semua, kembali lagi bertemu dengan saya Mr. Rian Boltok. Teruntuk kamu yang suka PHP-in orang yang sayang sama kamu dan kamu pura-pura nggak tahu kalau dia sayang sama kamu, mulai hari ini kamu bertobat ya. Kalau nggak sayang bilang nggak sayang, kalau kamu nggak mau bilang nggak mau, jangan PHP. Nah, teruntuk kamu juga yang pura-pura nggak tahu dan pura-pura lupa untuk bayar pajak, maka saya ingatkan mulai hari ini bayarlah pajak tepat waktu, karena warga negara yang baik adalah warga negara yang membayar pajak pastinya. Oke, di mana topik kita hari ini adalah mengenai perpajakan. Nah, langsung saja kamu kepoin ya video saya ini. Tetapi sebelum kamu tonton video ini, kamu subscribe ya terlebih dahulu channel ini, dukung terus agar menjadi channel atau konten positif yang terbaik mengenai pembelajaran ilmu ekonomi. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Nah, kita akan mulai dari pengertian pajak. Pajak, kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri pajak? Yang pertama, pajak itu adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Kemudian pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. Kemudian sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Nah, selanjutnya sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Nah, itu dia ciri-ciri pajak. Oke, selanjutnya fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Kita akan mulai dari fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter, yaitu di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Itu dia ya. Kemudian fungsi sebagai alat pengatur, yaitu pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian fungsi pajak yang berikutnya adalah fungsi alokasi, di mana pajak digunakan sebagai alat untuk menyediakan barang dan jasa untuk publik atau masyarakat, misalnya jalan, pembangunan jembatan, keamanan, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya fungsi pajak adalah fungsi distribusi, yaitu pajak dijadikan sebagai alat pemerataan pendapatan. Nah, itulah tadi dia fungsi dari pajak. Oke. Oke, ada lagi nih, yaitu fungsi stabilisasi, yaitu sebagai alat penjaga stabilitas ekonomi. Itu dia ya fungsi pajak. Oke, nah berikutnya manfaat pajak. Nah, manfaat pajak itu yang pertama adalah sebagai satu sumber penerimaan negara. Kemudian sebagai pemerataan ekonomi, ya. Kemudian sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, oke. Nah, itu dia fungsi manfaat pajak ya, yaitu manfaat pajak. Nah, selanjutnya tarif pajak. Nah, tarif pajak itu yang pertama ada tarif pajak untuk penghasilan atau PPH, ya.
di mana pada tahun 83 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 ya. Artinya begini, artinya dulunya kita memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 untuk pengenaan tarif pajak penghasilan. Kemudian direvisi lagi, yaitu kita menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, itulah yang kita gunakan sekarang ya, yang tertuang dalam pajak penghasilan pasal 21, PPh pasal 21. Nah, jadi kita menggunakan sekarang acuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, kemudian wajib pajak pribadi dalam negeri. Ini pungutan-pungutannya, potongan-potongannya atau tarif pajaknya ya. Tarif pajaknya maksudnya, sorry. Ini tarif pajaknya, di mana kalau penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta dikenakan tarif 5%. Kalau penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Apabila penghasilan dari 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Kemudian di atas 500 juta dikenakan tarif pajak 30%. Ini untuk wajib pajak pribadi yang dalam negeri. Ini tarif pajaknya. Nah, itu dia. Kemudian, yang selanjutnya itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini dia untuk besarnya PTKP-nya ya. Jadi kalau untuk wajib pajak sendiri, artinya dia belum menikah atau dia masih bujangan alias dia jomblo, ya, maka dia dikenakan PTKP-nya itu adalah 54 juta, ya, penghasilan tidak kena pajak. Kemudian apabila yang sudah menikah, ya, sudah menikah atau sudah kawin, maka dikenakan tambahan sebesar 4.500.000 ya, tapi hanya satu istri ya, satu istri. Oke, hanya satu istri. Kemudian tambahan untuk seorang istri yang bekerja, di mana tadi suaminya bekerja, istrinya bekerja, kemudian penghasilannya digabung, maka dikenakan PTKP sebesar 54 juta. Nah, kemudian tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedara atau satu garis keturunan atau anak kandung ya, maksimal 3, itu dikenakan tambahan sebesar 4.500.000 ya per orangnya, tapi maksimal 3. Nah, itulah dia tadi untuk penghasilan tidak kena pajak. Oke. Nah, selanjutnya adalah, kalau kita rincikan jadi seperti ini dia ya. Ini menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak ya tahun 2016. Berikut ini tarif PTKP terbaru ya, di mana PTKP pria atau wanita lajang dalam arti jomblo ya, kayak kalian, kayak kamu. Nah, tapi yang sudah bekerja, yang sudah memiliki NPWP. Nah, di mana tenaga kerja 0 tanggungan itu dikenakan PTKP 54 juta. Kemudian tenaga kerja dengan 1 tanggungan 58.500.000, dan yang terakhir dengan tenaga kerja 3 tanggungan, yaitu dikenakan PTKP 67.500.000 rupiah. Ini untuk yang jomblo, baik pria maupun wanita. Kemudian kalau yang sudah menikah ya, pria menikah ya, dimana menikah, kawin artinya menikah ya, 0 tanggungan dikenakan PTKP 58.500.000. Tapi kalau ada anak sampai 3 dikenakan 72 juta rupiah ya, maksimal 3 yang ditanggung. Oke. Kemudian kalau seandainya suami dan istri itu penghasilannya digabung, maka tenaga kerja kawin ya, ini digabung ikut istri. Nah, 0 tanggungan dikenakan PTKP sebesar 112.500.000. Nah, yang terakhir kalau misalkan dia menikah atau kawin digabung dengan istri penghasilannya, kemudian ini tanggungan 3 ya. Ini tanggungan 3, bukan 2 ya, 3. Ini 3 dikenakan sebesar 126 juta rupiah. Ini 3 ya, bukan 2. Saya lupa menggantinya. Nah, itulah dia tadi rinciannya. Oke. Nah, beruntunglah kamu yang masih jomblo ya, PTKP-nya kecil. Oke. Dan berbahagialah kamu yang sudah menikah dan sudah mempunyai anak, walaupun pajaknya besar, ya kan? Oke. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menghitung PPh, di sini saya sediakan contoh soalnya. Ya, seorang karyawan mendapat gaji setiap bulannya sebesar 7.500.000 rupiah. Ya, dia mempunyai istri yang tidak bekerja dan mempunyai 1 orang anak. Nah, pertanyaannya, hitunglah pajak penghasilannya. Oke, berarti kita akan menghitung terlebih dahulu penghasilannya selama setahun, karena pajak itu direkam per tahun ya, setiap tahunnya. Nah, di mana penghasilan 1 tahunnya itu adalah 12 dikali dengan 7.500.000. Kenapa 12? Karena setahun 12 bulan. Maka 12 dikali dengan 7.500.000 rupiah. Sehingga penghasilannya setahun itu adalah 90 juta rupiah. Nah, lalu dikurangkan dengan biaya jabatan. Nah,
biaya jabatan ini ya menurut peraturan undang-undang itu maksimalnya 500.000 ya. Dengan tarifnya itu adalah 5% dikali dengan gaji per bulannya ya. Berarti 5% dikali dengan Rp7.500.000 sehingga menghasilkan sebesar Rp375.000 biaya jabatannya. Nah, apabila 5% dari gaji bulanannya itu di atas Rp500.000, maka tetap dipakai nilai maksimal yaitu sebesar Rp500.000. Itu dia ya. Karena menurut undang-undang biaya jabatan itu maksimal sebesar Rp500.000. Nah, lalu kita kurangkan. Nah, penghasilan bersihnya selama setahun atau penghasilan netonya adalah sebesar Rp89.625.000. Nah, lalu kita hitung lagi penghasilan tidak kena pajaknya. Dimana kalau untuk wajib pajak itu sebesar Rp54 juta ya. Kemudian kalau ada istri, di sini dia ada istri satu ya, dikenakan sebesar 4.500.000 tambahannya. Kemudian satu anak berarti tambahannya sebesar 4.500.000 juga. Lalu kita jumlahkan sehingga PTKP-nya itu sebesar 63 juta. Nah, lalu penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP-nya itu akan menghasilkan namanya penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, sebesar Rp26.625.000. Nah, inilah yang akan kita hitung. Nah, karena dia di bawah 50 juta, maka tarif pajaknya itu dikenakan sebesar 5%, yaitu 5% dikali Rp26.625.000. Sehingga pajak tahunannya itu adalah sebesar Rp1.331.250. Nah, itu dia pajak tahunannya, pajak penghasilannya per tahun. Nah, kalau per bulan bagaimana? Kalau per bulan tinggal bagikan dengan 12, sehingga pajak per bulannya itu adalah sebesar Rp110.937,5. Itu dia pajak bulanannya. Nah, begitulah menghitung pajak penghasilan. Gampang ya? Oke, gampang sekali. Oke, selanjutnya adalah tarif pajak badan usaha ya, di mana wajib pajak untuk badan usaha itu besar tarifnya adalah sebesar 25% dari PKP. Ini untuk badan usaha dalam negeri dan bentuk badan usaha tetap atau BUT, di mana tarifnya 25% dari PKP. Kemudian bagi wajib pajak perseroan terbatas atau PT ya, untuk PT dikenakan tarif 20% tarif pajaknya, di mana ada pakai syarat, di mana syaratnya yang pertama jumlah kepemilikan saham publiknya sebesar 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor. Nah, di mana minimal saham tersebut dimiliki oleh 300 pihak. Itu dia. Yang kemudian yang kedua, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% keseluruhan saham yang disetor. Nah, itu dia ya. Itulah tadi dia untuk tarif pajak badan usaha. Biasanya dihitung dari labanya ya, karena kita menggunakan tarif pajak progresif. Oke, yang selanjutnya adalah tarif pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN itu tarifnya itu adalah 10%. Tapi ini dapat berubah ya, bisa berubah. Tetapi dengan ketentuan paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Itulah untuk tarif pertambahan nilai atau PPN yang kita kenal dengan PPN. Nah, di mana rumus menghitungnya itu adalah tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajaknya. Itulah dia untuk PPN ya. Jadi maksimalnya 15%, minimalnya 5%. Tetapi paling umum itu adalah 10% dari dasar pengenaan pajaknya. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya itu adalah untuk tarif pajak penjualan barang mewah ya, tarif pajak penjualan barang mewah ya, yaitu dimana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur dalam Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 42 Pasal 8 ya, dimana tarif minimalnya 10%, tarif maksimalnya itu adalah 200%. Itu dia. Oke, dimana rumus untuk tarif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM yaitu tarif pajaknya dikali dengan dasar pengenaan pajaknya ya, untuk penjualan barang mewah seperti mobil mewah, Lamborghini dan lain sebagainya ya. Itu dia. Nah, contoh menghitung PPN ya, menghitung PPN. Nah, PT Melati Indah adalah produsen pakaian jadi. Selama bulan Desember 2015 membeli bahan baku kain senilai 10 juta. Setelah kain menjadi pakaian jadi dijual dengan harga 15 juta.
dengan demikian PPN yang harus disetor oleh PT Melati Indah adalah, nah gampang, jadi ketika dia membeli bahan baku kain itu adalah 10 juta, berarti 10% dari 10 juta. Kemudian setelah jadi kain dia jual, harganya 15 juta, berarti 10% dari 15 juta. Maka cara perhitungannya adalah, nah 10% dikali 15 juta dikurang 10 juta, berarti 10% dikali 5 juta, yaitu 500.000. Maka PPN-nya adalah sebesar 500.000 rupiah ya, yang harus dibayarkan oleh PT Melati Indah. Itu dia. Nah, soal yang kedua, PT Bunga Melati menjual tunai barang kena pajak atau BKP, barang kena pajak kepada PT Bunga Mawar seharga 5 juta. Maka PPN-nya adalah gampang ya. Berarti PPN-nya langsung saja 10% dari 5 juta, berarti 500.000. Nah, gampang. Karena yang paling umum itu adalah 10% yang paling umum yang dipakai oleh perusahaan ya. Itu dia. Oke. Next, selanjutnya menghitung tarif PBB atau pajak bumi bangunan. Nah, ada rumusnya ini ya. Di mana PBB itu untuk NJOP di bawah 1 miliar atau nilai jual objek pajak di bawah 1 miliar, rumusnya itu adalah PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dikali 20% dikali 0,5%. Di mana tarif PBB untuk di bawah 1 miliar itu adalah nilai jual objek pajak dikurang dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ini sekarang kalau tidak salah nilainya 12 juta ya, dikali 20% dikali 0,5%. Nah, kemudian bagaimana untuk NJOP di atas 1 miliar? Rumusnya adalah PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dikali 40% dikali 0,5%. Itu dia. Nah, di sini saya sediakan contoh untuk menghitung PBB. Oke. Bapak Rahmat menempati rumah dengan luas tanah 200 meter persegi dengan nilai jual Rp400.000 per meter persegi. Luas bangunan 100 meter persegi dengan nilai jual Rp600.000 per meter persegi. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP yang berlaku adalah 12 juta. Jika yang dikenakan pajak sebesar 20% dengan tarif 0,5%, maka besarnya PBB terutang per tahun adalah, nah gampang, berarti kita harus menghitung dulu yang namanya NJOP-nya ya. Menghitung NJOP-nya, di mana objek pajaknya itu ada tanah. Tanah itu luasnya 200 meter persegi dikali dengan harga jualnya 400.000 ya. Maka nilai jual objek pajak untuk tanah adalah 80 juta. Kemudian objek yang kedua adalah luas bangunan atau bangunan, di mana bangunan ini luasnya 100 meter persegi dikali dengan harga jualnya itu 600.000 per meter persegi. Berarti 100 meter persegi luasnya dikali dengan harga jualnya Rp600.000, maka menghasilkan nilai jual objek pajaknya sebesar 60 juta. Sehingga total NJOP-nya yaitu nilai jual objek pajaknya sebesar Rp140 juta. Nah, udah gampang, tinggal masukkan ke rumus. Ya, tadi rumusnya adalah PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dikali 20% dikali 0,5%. Nah, atau di sini saya lebih sederhanakan lagi, di mana 20% dikali dengan 0,5% itu adalah 1/1000. Sehingga bisalah kita buat menjadi PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 1000 biar lebih gampang menghitungnya. Oke, berarti NJOP-nya 140 juta dikurang NJOP TKP-nya 12 juta dibagi 1000. Sehingga PBB-nya menjadi 128 juta dibagi dengan 1000. Berarti PBB-nya menjadi 128.000 per tahun. Nah, itulah dia ya. Berarti Pak Rahmat akan membayar PBB-nya per tahunnya adalah Rp128.000. Gampang kan? Oke, gampang. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya? Nah, perbedaannya itu adalah dari dasar hukum, di mana pemungutan pajak diatur dalam undang-undang. Ya. Kemudian dari balas jasanya, di mana balas jasa pajak tidak bisa ditunjukkan langsung, ya. Kemudian dari objek pemungutannya, di mana pemungutan pajak dilakukan secara umum. Selanjutnya sifat dan sanksinya,
di mana sifat pajak itu bersifat memaksa dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar. Sementara kalau pungutan resmi lainnya kan tidak bersifat memaksa ya. Contohnya misalkan kayak parkir kan gitu kan. Nah, selanjutnya lembaga pemungutannya, di mana pajak dipungut pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi inilah merupakan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya ya. Seperti retribusi misalnya, kita ambil contoh retribusi ya. Dari dasar hukum, balas jasa, objek pemungutan, sifat dan sanksi, kemudian lembaga pemungutnya. Nah, yang selanjutnya adalah azas pemungutan pajak ya. Yang selanjutnya adalah azas pemungutan pajak, di mana yang pertama itu ada namanya azas domisili ya, di mana pemungutan pajak dilakukan oleh negara didasarkan pada domisili atau tempat tinggal wajib pajaknya. Itu dia. Kemudian azas sumber, yaitu di mana pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal. Nah, itu dia tadi. Kemudian ada lagi yang namanya dengan azas kebangsaan, yaitu yang pertama adalah azas equality, yaitu pentingnya keseimbangan kemampuan masing-masing subjek pajak ya, kemampuannya. Kemudian azas convention of payment atau kenyamanan dalam pembayaran, yaitu pentingnya waktu yang tepat memenuhi kewajiban pajak. Iya, artinya jangan sampai telat bayar pajaknya ya, harus bayar pajak ya. Nah, kemudian azas certainty ya, yaitu pentingnya kepastian. Nah, ini kepastian artinya ya, kepastian pemungutan pajak, misalnya kepastian hukum. Itu dia. Nah, yang terakhir itu adalah azas ekonomik, yaitu pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Itu dia. Oke. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung ya. Yaitu ada dikatakan dengan pajak langsung, yaitu pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak, contoh pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. Kemudian pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa, contohnya PPN atau pajak penjualan ya. Itu dia. Selanjutnya berdasarkan lembaga pemungut, yaitu pihak negara. Pajak negara yaitu pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, contohnya pajak reklame, pajak kendaraan bermotor. Nah, itu kalau berdasarkan lembaga pemungutnya. Nah, kemudian kalau berdasarkan sifatnya, yaitu ada pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada wajib pajak, contohnya pajak penghasilan, pajak PBB. Kemudian pajak objektif, yaitu pajak yang dipungut berdasarkan objeknya, seperti pajak penjualan dan cukai. Itu dia. Nah, kemudian bagaimana sistem pemungutan pajak di Indonesia? Yang pertama ada yang dikenal dengan Official Assessment System, di mana artinya adalah wewenang pemungutan pajak ditentukan oleh pemungut pajak ya. Ini dilaksanakan sampai tahun 1967 ya. Artinya sekarang nggak dilaksanakan lagi. Kemudian withholding system, yaitu pemungutan pajak di mana perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pemungutan pajak di mana perhitungan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, ini yang kita lakukan sekarang, withholding system. Nah, kemudian selanjutnya self assessment system ya. Ini dilaksanakan dari periode 1968 sampai 83 ya, di mana wewenang pemungut pajak ditentukan oleh pemungut pajak dan wajib pajaknya. Nah, itu dia ya. Nah, itulah tadi sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada official assessment system, self assessment system, dan withholding system ya. Kita menggunakan withholding system sekarang ya, di mana dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu oleh pemerintah. Ya, pemungutan pajak di mana perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, jadi yang menghitung itu adalah oleh pemerintah ya, oleh perpajakan. Nah, ini adalah alur administrasi perpajakan di Indonesia ya. Wajib pajak, daftar diri, pembukuan atau pencatatan, kemudian hitung pajak, kemudian bayar pajak, dan kita lapor pajak ya. Makanya setiap tahunnya kita harus lapor pajak. Nah, itu dia. Oke.
Sudahkah kalian melapor pajak? Nah, harusnya sudah ya, kemarin di bulan 2 atau di bulan Maret. Oke? Nah, oke. Terima kasih ya. Sampai di sini pembahasan kita mengenai perpajakan ya. Kalau ada yang kurang paham boleh di komentar ya, di dalam komennya, kemudian di like dan di share, dibagi kepada teman-temannya agar sama-sama pintar. Ini ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Oke. Terima kasih. Bye.